Alladzina uhibbuhum wa ujilluhum as-sadatul hukam wa muallimunal karim wa zumala'i a'izza. Ismahna li an u'arrifa nafsi. Ismi Aisyah Nabilatu Rafi'ah min Saffatit Thani Asyar, mumathila an madrasati Aisyah dakhiliyah Bimalanj fi musabaqati da'iyatis saghirah. Al-hayatu duna ilmi ashbaha ma yakunu baita dunan nafidah. Al-hayatu duna mahabbah ashbaha ma yakunu rawdah dunal ashar. Wal majlisatu duna salam ashbaha ma yakunu bunyanu dunal irmad. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the God merciful, the God merciful, all praises be to Allah, the King of the King, the Lord of the world, who has given us mercy and blessing, so we can attend in this agenda without any trouble. Peace and salutation to the love of God, the love of heart, to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the stupidity to the cleverness. Pada kesempatan kali ini, saya berpartisipasi dalam ajang Pildacil dengan judul pidato yang saya bawakan menghidupkan kembali adab dan akhlak di tengah zaman yang serba cepat. Hadirin yang dirahmati Allah, di era sekarang semuanya berjalan begitu cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi menyebar hanya dalam hitungan detik. Tapi di tengah semua kecepatan itu justru ada satu hal yang melambat, bahkan mulai hilang, yakni adab dan akhlak. Kita sering melihat anak berbicara kasar kepada orang tua, murid tak lagi hormat kepada guru, bahkan teman saling menjatuhkan di media sosial. Cepat tangannya mengetik, tapi lambat hatinya untuk berpikir. Cepat menyebarnya kabar, tapi lupa untuk menjaga adab. Dewan juri dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, akhlak itu ibarat bunga di taman kehidupan. Kalau bunga itu layu, taman tak lagi indah. Kalau akhlak itu hilang, manusia akan kehilangan arah. Sedangkan adab adalah akar dari akhlak. Kalau akar tak dijaga, bunga pun tak akan pernah tumbuh. Dalam pepatah Arab mengatakan, man somata naja, barang siapa yang diam, selamatlah ia. Maknanya, kadang yang kita butuhkan bukan perkataan yang cepat keluar dari mulut kita, akan tetapi hati yang tenang sebelum kita berbicara. Dan ada pula mafhutat yang mengatakan, idza kana kalamu min fiddah fasukutu min zahab. Apabila perkataanmu itu perak, maka diammu itu emas. Maknanya berbicara itu memang baik, akan tetapi diam dengan adab dan akhlak jauh lebih berharga. Dan di zaman sekarang banyak sekali orang yang menginginkan perubahan tapi tidak merubah dirinya terlebih dahulu. Sebab perubahan sejati selalu dimulai dalam diri sendiri, bukan orang lain. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Maknanya, jika kita terus menunggu dan menunggu, dunia akan tetap sama. Menunggu orang lain untuk berubah tanpa merubah diri kita terlebih dahulu sama saja seperti menunggu bunga yang tumbuh tanpa pernah menanam benihnya. Tapi jika kita mencoba untuk merubah walau kecil, walau selangkah, itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi cahaya yang menular kepada orang lain. Maka dari itu jangan remehkan perubahan kecil. Satu sikap sopan bisa menenangkan hati. Satu kata maaf bisa menyelamatkan hubungan. Dan satu teladan bisa menghidupkan kembali adab dan akhlak di lingkungan kita. Dewan juri dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, berbicara soal adab itu memang mudah, akan tetapi mempraktikkannya yang sulit. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah diuji dengan hal yang sama. Akan tetapi beliau mencontohkan untuk tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan adab, dengan kasih sayang, dan dengan ketulusan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah akhlak hari ini sudah seperti yang diajarkan Rasulullah? Apakah kita masih mudah marah, mudah mencela, mudah menuduh orang lain tanpa tahu kebenaran?
Maka jika kita mengaku mencintai Rasulullah, sudah seharusnya kita buktikan cinta itu dengan meneladani akhlaknya. Bukan hanya lisan, tetapi juga dengan tindakan. Di rumah, akhlak akan tampak ketika kita berbicara kepada orang tua. Di sekolah, akhlak akan tampak ketika kita memperlakukan seorang guru, memperlakukan seorang teman. Dan di media sosial, akhlak akan tampak ketika kita menjaga jari jemari kita untuk tidak melukai hati orang lain. Betapa indahnya ajaran Islam, bukan hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga mengatur soal adab. Karena sesungguhnya ibadah tanpa adab hanyalah kesombongan yang dibungkus oleh kesalahan semu. Dewan juri dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, dari sekian banyak yang kita bahas, jelas bahwa adab dan akhlak itu berada dalam kehidupan seorang muslim. Teknologi hanyalah alat yang menentukan baik buruknya, tetap adab dari diri kita. Maka mari kita gunakan teknologi untuk membangun akhlak, bukan meruntuhkannya. Dan mari kita hidupkan adab dan akhlak di setiap aspek-aspek kehidupan, di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga Allah menjadikan diri kita hamba yang penuh kedamaian dan menghindarkan diri kita dari hal-hal keburukan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena setiap kekurangan datangnya dari saya dan setiap kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.